Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, selamat malam, kuliah malam. Oh iya, ini belum direkam juga. Teman-teman, malam ini kita melakukan sesi kuliah malam. Malam ini ada yang bolos, Dul, nggak tahu bolos, nggak tahu telat. Nanti kita hukum kalau dia telat. Malam ini kita punya dosen tamu istimewa, ex Cawapres RI 2019, Mr. Sandiaga Uno. Terima kasih. Bagi saya, Sandiaga Uno adalah Wapres terpilih. Bagi saya ya. Kalau yang lain nggak mau ngakuin ya nggak apa-apa. Terima kasih, bro. Kita langsung saja memulai pertanyaan mungkin dari saya. Nanti Al juga punya pertanyaan, El juga pertanyaan. Dosen pembimbing Mr. Rizal Sahab. Mr. Rizal Sahab Juga akan nanti menjembatani apa yang mungkin belum dipahami oleh Al dan El. Nanti akan dijembatani dengan pertanyaan-pertanyaan dan statement-statement dan bantuan-bantuan yang lebih mudah dipahami lah. Kalau semisal yang diucapkan Pak Sandiaga Uno terlalu high intellectuality, karena ini anak baru lulus SMA semuanya. Pertanyaan berikutnya dari saya. Sebentar, saya juga bingung mau nanya apa ya. Sebenarnya buat saya ini ya, apa pendapat Bang Sandiaga Uno soal ekonomi Indonesia ini yang sepertinya lebih sering down daripada up-nya? Terutama, ini kita langsung agak serius saja ya. Saya pernah mendengar statement daripada daripada Kwik Yanggi bahwa rupiah itu terus terdepresiasi semenjak tahun 1970-an, artinya semenjak Orde Baru sehingga sampai sekarang. Apakah benar ada grand design untuk terus seperti itu? Karena depresiasinya mungkin udah hampir 4.000% depresiasinya. Dan apakah ada cara untuk bisa menahan itu atau melawan itu? Karena mungkin Al belum tahu, dulu $1 US itu sama dengan tahun 70-an ya, 71 ya, itu sama dengan 600 rupiah. Singapura malah di bawah itu lagi. Singapura itu satu-satunya negara ASEAN ya, yang mata uangnya terapresiasi. Dia malah bukan turun, malah naik nilai rupiahnya itu. Nilai mata uangnya. Singapura. Brunei juga ya. Karena Brunei peg ke Singapura dolar. Ya. Nah, kita Thailand, Filipina, lagi itu semuanya terdepresiasi, tapi terdepresiasinya itu tidak seperti Indonesia. Yang lainnya paling mentok Malaysia 600% kalau nggak salah ya. Malaysia itu 600% dari tahun 71 sampai sekarang. Nah, Indonesia ini hampir 4.000%, bayangin aja, turun nilainya itu turun. Nah, sekarang kita butuh penjelasan dari Mas Bang Sandi yang nggak usah rumit-rumit lah, gambaran besarnya aja lah. What is happening gitu? Betul sekali, Mas Ahmad Dhani, bahwa memang ekonomi kita kalau kita lihat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ya, setelah krisis Asia terakhir 1998 kan kita lihat di mana dulu bahwa sebelum krisis kan dolar kita itu masih angkanya 2.000 dulu, terus naik jadi 4.000 rupiah, terus sempat tembus ke 17.000, terus akhirnya terkoreksi sampai ke 6.000 rupiah per US dollar, dan mulai dari itu perlahan-lahan terdepresiasi sampai sekarang.
Nah ini diakibatkan tentunya oleh yang terjadi. Sorry aku potong dulu. Al. Jadi waktu kamu lahir, jadi Al lahir tahun berapa? 1997. 97. Oh pas lagi Mulai, krisis. itu mulai kan? Itu pas Mulai Om Sandi di PHK dari kantor, Pas dari mulai itu. karyawan. Jadi 97 itu dolar udah 5.000. Ya 4.000 ke 5.000. Iya. 97 pas kamu lahir itu terus sampai Mei itu. Desember 98. Nah itu masa-masa sulit banget buat ekonomi Indonesia. Jadi kalau dilihat depresiasi ini adalah diakibatkan oleh menurunnya nilai kekuatan ekonomi kita dibanding dengan ekonomi yang lain seperti dolar Amerika maupun euro dan juga British pound sterling dan mata uang lainnya. Nah, paling gampang ngerasainnya adalah kalau kita turun ke masyarakat bawah nih, supaya Al sama El gampang nanya. Tanya sama ibu-ibu, ibu sekarang harga-harga gimana? Murah atau mahal? Pasti semua jawabannya mahal. Gimana listriknya, turun atau naik? Pasti semua bilang naik. Kenapa? Itu yang disebut inflasi, bukan? Iya. Beda lagi. Inflasi memang menghitung nilai pelemahan dan nilai kenaikan harga-harga dari beberapa komoditas utama. Nah, sayangnya itu tidak memotret daya beli. Jadi daya beli kita selama ini semakin turun. Itu adalah kombinasi daripada naiknya harga-harga dan menurunnya penghasilan dari masyarakat. Kenapa masyarakat menurun penghasilannya? Karena nyari kerja itu susah. Ekonomi kita tidak bisa memproduksi jumlah lapangan pekerjaan yang cukup terutama untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda lulus kuliah itu sekarang nyari kerja 10 kali lebih susah daripada zaman waktu kita lulus kuliah. Misalnya seperti itu. Jadi jawaban singkatnya ini jawaban yang sangat-sangat simple, basic ya. Memang karena ekonomi kita tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok yang diakibatkan ketidakmampuan kita berproduksi. Makanya Pak Prabowo dan saya di 2018 waktu kita menyusun rencana strategi kita untuk membenahi ekonomi, kita punya yang namanya big push strategy, yaitu satu dorongan besar yang berdasarkan pada pengelolaan sektor produksi. Jadi dari segi pangan kita tingkatkan, energi ini kan kita komplain harga listrik mahal. Tapi kan kita punya sumber daya yang melimpah. Ini baru bicara sumber daya yang seperti batu bara atau minyak dan gas bumi, tapi sumber daya yang baru terbarukan. Untuk anak-anak muda kan pengen clean energy. Sukses terus, Kohler Edi. Rizal Shahab ini kawan Pak Dirut sekarang. Perusahaannya belum ada, tapi sudah ada visinya. Posisinya sudah ada. Itu visioner. Meja kosong. Jadi inflasi tadi apa tadi? Inflasi itu mengukur nilainya, naiknya harga-harga dari beberapa komoditas utama saja, tapi nggak mengukur daya beli kita. Kita akan merasa mahal karena kan itu relatif dengan penghasilan yang kita miliki. Uang kita di dompet misalnya 100.000 dibandingkan dengan tahun lalu, 100.000 kita sekarang nggak sama belinya sama tahun lalu. Harga-harga lebih meningkat, harga favorit makanan kita misalnya akan terasa lebih berat. Nah itu bisa diukur dari inflasi. Jumlah uangnya sama,
nilai daya belinya kurang. Iya. Sesimpel itu. Kamu punya duit 1 juta dulu udah kaya dulu tahun 80-an. Sekarang nggak ada artinya. Jadi gini, paling gampang Al. Waktu Om Sandi lulus kuliah, dapat 2 tawaran kerja. Ini dengan ijazah summa cum laude ya. Tawaran kerja pertama dari sebuah perusahaan accounting, tawaran kedua dari sebuah bank. Tawaran pertama gajinya Rp400.000 per bulan. Tahun 1990. 400.000, yang satu lagi 450.000. Itu Om Sandi bisa, wah, bukan hanya bisa traktir Tante Nur makan, nonton malam minggu, bisa juga ada ya malah bisa nabung dengan 400.000. Sekarang kita punya 400.000 sebulan. UMR belum cukup ya. Ya gitulah. Ke mall aja nggak bisa buat makan tuh. Udah makan buat 2 orang doang tuh ke mall tuh. Sekarang upah minimum kita kan di Jakarta udah di level 3, udah hampir 4 juta. Udah 4 jutaan. Iya. Berarti 10 kali lipat. Itu baru dari tahun 90 ke sekarang. Nggak usah bicara tahun 70. Nah itulah gambaran sebetulnya tentang nilai tukar dan keadaan ekonomi kita. El mempersiapkan pertanyaan, aku tanya satu lagi. Silakan. Mungkin nggak dolar itu rate-nya di-fixin? Kayak gini maksud lo? Mungkin, sangat mungkin, dan kita pernah mencoba untuk mengambil. Aku dulu ingat waktu tahun 90-an, 97-an itu aku pernah baca dulu Mari Muhammad tuh udah punya usulan kepada Pak Harto untuk di fixed rate misalnya berapa gitu. Kalau enggak ini spekulan-spekulan akan terus bermain gitu. Nah, betul kan? Itu kan? Betul. Itu Jadi aku baca tahun 97 tuh. Dulu ada ekonom namanya Steve Hanke yang sengaja diundang ke Indonesia untuk memberikan pandangan-pandangan, dan dia memberikan pandangan tentang yang disebut sebagai CBS, Currency Board System. Itu adalah sebuah mekanisme untuk mematok harga rupiah ke sebuah, bukan hanya dolar, ada beberapa mata uang, dolar, pound sterling, yen, dan lain sebagainya. Nah, memang dulu masih ada gulden dulu masih ada sebelum euro ini mungkin. Nah, yang menarik adalah bahwa kita waktu itu bisa mengambil kebijakan tersebut, tapi Pak Harto nggak mau mengambil kebijakan tersebut karena akan kita harus mengubah sistem devisa kita. Sekarang sistem devisa kita kan devisa bebas, uang masuk keluar itu nggak diatur oleh pemerintah gitu, bebas aja gitu loh, uang masuk keluar. Kalau misalnya aku mengirim uang di London misalnya, nggak ada larangan, tapi di sistem itu akan diregulasi oleh pemerintah. Nah, sistem atau rejim devisa bebas ini yang akhirnya dipertahankan sampai sekarang. Jadi bisa fixed rate asal kebijakan itu dirubah ya? Iya. Seperti di Cina uangnya, kalau mau kirim keluar kan susah. Iya. Dia kan manipulasi dari dia punya currency, jadi artificially low, itu yang terjadi. Itu yang diributin Amerika. Nah, Amerika marah sekali sama China karena dengan begitu akhirnya produk-produk China itu sangat murah. Karena ya dia mengelola mata uangnya itu depresiasinya rendah, sehingga dia akan memiliki surplus perdagangan terus sama Amerika, karena secara artificial harga-harga itu dia tekan ke bawah. Itu yang diributin, dan economic war itu intisarinya sebetulnya itu. Nah, tapi menurut pandangan pribadi Bang Sandi, perlu nggak kita membuat semacam kebijakan fixed rate itu seperti itu? Kalau misalnya perlu, kira-kira di angka berapa? Waktu kami menyusun satu kebijakan tahun lalu, tahun 2018-2019,
kita melihat memang sekarang apalagi dengan revolusi industri 4.0 ya, yang kita harus fokuskan itu sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat kita dulu. Kalau saya turun ke, nggak usah jauh-jauh lah, di daerah Pacet di Mojokerto atau di Jawa Tengah di Wonosobo, yang mereka inginkan itu ya lapangan pekerjaan, mendapatkan penghasilan anak-anak sekolah, terus biaya kesehatan bisa mereka jangkau, terus harga-harga beban biaya hidup yang tidak terlalu mahal, terutama harga-harga sembako. Nah, kalau kita memfokuskan kepada sesuatu yang mengubah secara fundamental, saya khawatir fokus utama daripada pembangunan kita yaitu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi rakyat, fokus kepada UMKM itu akan kita tidak memiliki sumber daya untuk itu. Jadi kalau saya bilang, kan saya cuma punya misalnya senjata Pasopati, saya cuma ada 3 gitu. Apa tuh? Ya, saya akan gerakan ekonomi kita untuk bisa menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan kewirausahaan. Karena misalnya yang dijalankan oleh Mas Ahmad Dhani ini, lihat aja berapa lapangan kerja yang dihasilkan dari ekonomi kreatif. Misalnya UMKM, 97% lapangan pekerjaan kita dicetak oleh UMKM. Kita tadi makan sate kambing, itu sate kambing dia punya pegawai 4. Kalau sate kambingnya bisa naik kelas, mereka ini selama ini nggak berhasil scale up. Dia bisa bertahan, tapi nggak bisa scale up. Nah, ini kegagalan daripada kita untuk mendorong UMKM. Jadi saya mendorong UMKM itu berarti dengan cara memberikan kredit lunak kepada mereka. Memberikan 3 sebetulnya yang diperlukan UMKM. Satu adalah akses terhadap, sebetulnya mereka perlu ilmu. Jadi wawasan, digitalisasi, kemampuan mengelola, manajemen. Kedua adalah akses pasar. Karena mereka perlu memasarkan produk-produk mereka sehingga mereka bisa meningkatkan usaha mereka, buka cabang di mana-mana. Dan ketiga itu yang tadi, likuiditas, akses modal. Ya, tapi interest rate di sini is very high. It's too high. It's impossible untuk UMKM secara teori tadi bisa, tapi kan interest rate-nya dengan 2 digit ini, it's impossible. Orang segitu ini 2 digit dalam setahun maksudnya? Iya, dalam belas. Sebetulnya untuk UMKM, ya pemerintah kan bilang ada KUR dan lain sebagainya. Itu kan cuma dinikmati oleh sangat segelintir UMKM. Nah, mayoritas dari UMKM itu dapat pendanaan yang saya sebut sebagai bank 46. Mereka pinjam uangnya jam 4 pagi, mesti ngembaliinnya jam 6 sore. Dan dalam 1 hari itu mereka bayar, dia pinjam uang, dia pinjam 100, dia mesti ngembalikan 120 dalam 1 hari. Jadi kalau di annualize itu wah rentenir banget, ribuan persen mereka bayar. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasila.